semuanya, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami dapat bangun di pagi hari atas perlindungan-Mu pada kami. Sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu, biarlah telinga kami dapat mendengar dengan baik dan menerapkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Renungan pagi ini berjudul Cara Melepaskan Keirhatian, diambil dari Amsal 23 ayat 17. Jangan biarkan hatimu iri terhadap orang berdosa, tetapi selalu takut akan Tuhan. Ketika kita melihat orang lain menjalani kehidupan yang lebih baik dari diri sendiri, lebih kaya dan lebih berkuasa dari diri sendiri, dan lebih baik dari diri sendiri dalam segala aspek, kita pasti bakal merasa iri, menyebabkan hati kita dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kegelisahan. Jadi, gimana sih caranya biar kita bisa melepaskan keirhatian dan membawa kedamaian dan ketenangan pada diri sendiri? Yuk kita telusuri lebih dalam lagi menurut ajaran firman Tuhan. Dalam hidup, kita sering menghadapi segala macam orang dan hal. Beberapa orang mungkin memiliki banyak kekayaan, status tinggi, reputasi besar, dan menjalani kehidupan yang tampaknya bahagia dari kita. Mungkin akan merasa bahwa kita telah ditinggalkan oleh kehidupan dan dipermainkan oleh nasib. Nah, pada saat ini, kecemburuan batin kita dapat dengan mudah tumbuh. Dan ketika kita iri terhadap orang lain, hati kita dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kegelisahan yang menyebabkan kita hidup dalam penderitaan. Emosi negatif ini gak hanya merugikan kesehatan batin kita, tapi juga merusak hubungan interpersonal. Jadi hati ini memberi kita cara untuk mengatasi keirhatian, yaitu dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mengakui kedaulatan dan hikmat Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan dengan hati yang soleh, kita akan mengalihkan fokus dari rasa iri terhadap sesama ke hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan sekaligus menghargai kesuksesan orang lain. Ini akan memberi kita kedamaian dan ketenangan batin. Lalu, gimana kita bisa mencapai takut akan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, meskipun esensi Tuhan mengandung unsur kasih dan Dia penuh belas kasih terhadap tiap-tiap orang, orang telah mengabaikan dan melupakan fakta bahwa esensinya juga mengandung unsur martabat. Memang Dia memiliki kasih, tetapi itu bukan berarti bahwa orang dapat dengan bebas menyinggungnya, tanpa membangkitkan perasaan atau reaksi dalam dirinya. Demikian juga fakta bahwa Dia memiliki belas kasih bukan berarti bahwa Dia tidak memiliki prinsip dalam cara Dia memperlakukan orang. Tuhan itu hidup. Dia benar-benar ada. Dia bukanlah boneka imajiner atau suatu hal lain. Berhubung Dia memang ada, kita harus senantiasa mendengarkan suara hatinya secara seksama, memperhatikan sikapnya baik-baik dan bisa memahami perasaannya. Kita tidak boleh menggunakan imajinasi manusia untuk mendefinisikan Tuhan, dan kita tidak seharusnya memaksakan pemikiran atau keinginan manusia kepadanya, yang membuat Tuhan memperlakukan orang dengan cara manusia berdasarkan imajinasi manusia. Jika engkau melakukan ini, engkau sedang membuat Tuhan marah, menyulut murkanya dengan menantang martabatnya. Karena itu, begitu engkau semua bisa memahami tingkat keparahan perkara ini, aku mendorong setiap orang dari antaramu agar berhati-hati dan bijaksana dalam tindakanmu. Berhati-hatilah dan bijaksanalah dalam perkataanmu juga, sehubung dengan cara engkau memperlakukan Tuhan. Semakin engkau berhati-hati dan bijaksana, semakin baik. Baliknya, engkau harus menunggu dan mencari. Tindakan seperti ini juga merupakan ungkapan rasa takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di atas segalanya, jika engkau dapat mencapai hal ini, dan di atas segalanya, jika engkau memiliki sikap ini, maka Tuhan tidak akan menyalahkanmu karena kebodohanmu, ketidaktahuanmu, dan kurangnya pemahamanmu tentang alasan dibalik berbagai hal. Sebaliknya, oleh karena sikapmu yang takut menyinggung Tuhan, rasa hormatmu akan niatnya, dan kerelaanmu untuk taat kepadanya, Tuhan akan mengingatmu, membimbing dan mencerahkanmu, atau menoleransi ketidakmatangan dan ketidaktahuanmu. Sebaliknya, andai kata sikapmu terhadapnya tanpa rasa hormat menghakiminya, sosok hatimu atau sembarangan menebak dan mendefinisikan gagasannya, Tuhan akan mengutukmu, mendisiplinkanmu, dan bahkan menghukummu. Atau Dia mungkin memberi komentar tentang dirimu, mungkin komentar ini akan melibatkan kesudahanmu.
Oleh karena itu, aku ingin menekankan sekali lagi, engkau masing-masing harus berhati-hati dan bijaksana tentang apapun yang berasal dari Tuhan. Jangan berbicara dengan ceroboh dan jangan ceroboh dalam tindakanmu. Sebelum engkau mengatakan apapun, engkau harus berhenti dan berpikir, apakah tindakanku ini membuat Tuhan marah? Dengan melakukannya, apakah aku menghormati Tuhan? Bahkan dalam perkara sederhana, engkau tetap harus berusaha memikirkan pertanyaan ini dan meluangkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Jika engkau benar-benar dapat melakukan pengalaman berdasarkan prinsip-prinsip ini dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan setiap saat, serta menerapkan sikap sedemikian rupa, terutama saat engkau tidak memahami sesuatu, Tuhan akan senantiasa membimbing. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat mendengar sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya kami dapat memahami dan mempercayai bahwa Engkau memang sungguh ada pada diri kita. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala kejahatan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa dan melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.